Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini, Senin tanggal 13 Juli 2026, renungan kita diberi judul Tidak Sendirian, yang terambil dari Mazmur 142. Saya akan bacakan di dalam Mazmur 142 ayat yang ke-6. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang hidup. Bapak Ibu yang terkasih, kita semua orang itu pernah mempunyai suatu masalah atau pernah menghadapi suatu masalah, baik itu yang masih muda, sudah beranjak dewasa maupun orang tua. Intinya dalam berbagai usia, semua orang itu pernah menghadapi yang namanya suatu masalah. Dalam menghadapi suatu masalah, itu tidak mudah, apalagi kalau kita menghadapi masalah itu dengan seorang diri. Ketika kita mengharapkan orang untuk memberikan dukungan, tapi orang itu justru menjauh. Rasa kesepian, rasa ditinggalkan, dan rasa tidak berdaya itu sangat berbahaya. Kita akan mudah merasa putus asa dan merasa hanya kita sendiri yang menghadapi masalah itu. Nah, Bapak Ibu, ketika tidak ada yang mengerti dan peduli, di sini Daud percaya kepada Allah. Daud tahu bahwa Allah melihat, mendengar, dan menyelamatkan. Oleh sebab itu, Daud berseru, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang hidup. Kita dapat mengingat ini sebagai pengajaran tentang Kristus. Ia telah masuk dalam penderitaan manusia sepenuhnya. Kristus ditinggalkan, dikhianati, dikejar, dikurung, dan bahkan mati. Namun ia dibangkitkan. Dalam kuasa Roh Kudus, kini Kristus hadir dalam kesepian terhadap umat-Nya. Seperti Daud, setiap orang percaya dapat berseru kepada Allah. Kasih-Nya membebaskan dan melindungi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, janganlah kita pernah merasa ragu untuk membawa keluh kesah kita dan ratapan kita kepada Allah. Dialah yang pertama kali harus mendengar curahan hati kita. Hanya Dialah Allah, pelindung yang sejati. Perasaan kita dapat berubah, tetapi janji Allah tidak akan pernah berubah. Kekuatan diri terbatas dan solusi dari orang lain belum tentu benar. Untuk itu marilah kita memberanikan diri kita untuk melangkah dalam kerendahan hati dan iman. Perlindungan Tuhan bukan sekedar hadir dalam kenyamanan, tetapi juga merupakan kuasa yang menopang dan memimpin setiap langkah kita. Biarlah renungan ini boleh menguatkan kita, mengingatkan kita untuk kita menghadapi hari-hari ke depan dengan baik. Tentunya dengan berserah diri, bersandar kepada Tuhan, dan jangan pernah ragu untuk datang kepada Tuhan, mengungkapkan setiap persoalan hidup kita, persoalan kita kepada Allah. Maka Allah pasti akan menopang hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kembali Engkau mengingatkan kepada kami, Engkau meneguhkan kami untuk kami tidak ragu-ragu
datang kepada Engkau dengan segenap kerendahan hati kami, dengan iman kami, untuk mencurahkan setiap isi hati kami, apa yang kami alami, apa yang sedang kami hadapi. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau satu-satunya Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau akan senantiasa menopang kehidupan kami, menguatkan kami, memberikan kemampuan kepada setiap kami untuk kami dapat melangkah maju ke depan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila sebentar kami akan melakukan segenap aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus tetap menyertai dan memimpin kami. Di dalam nama-Mu yang kudus kami mengucap syukur dan kami berserah. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.